So. Oke. Aku keluar aja deh. Oke. Ya bang, semangat. Saya tidak ada. Tuhan, kami menghadap firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke. Jadi malam ini kita akan belajar tentang melanjutkan pelajaran bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Itu mengapa Allah membiarkan dosa? Itu judulnya. Mengapa Allah membiarkan dosa? Ketika Lucifer memberontak melawan terhadap Tuhan. Tapi mengapa Allah tidak langsung membunuh dia, tapi Allah membiarkan dia? Ketika dalam peperangan tidak membunuh dia hanya diusir dari surga di bumi. Di sini banyak orang telah bingung karena dosa-dosa dan penciptaan iblis masih ada. Bahkan sebagian orang menyuruh Allah bertanggung jawab karena ia mengizinkan dosa. Allah adalah baik, murah hati, penuh kuasa, tetapi ia juga kasih. Setiap makhluk ciptaan dikaruniakan kebebasan memilih. Allah menginginkan manusia untuk melayani dia, sebab mereka memilih untuk berbuat demikian bukan karena mereka tidak dapat berbuat selain daripada itu. Jadi Allah itu kasih, dan dia memberikan kita untuk kebebasan memilih. Jadi waktu Lucifer jatuh dalam dosa itu dia memilih, dia memilih untuk memberontak terhadap Allah. Kalau waktu itu langsung Allah membunuh Lucifer, pasti malaikat di surga akan takut menyembah Allah bukan dengan kasih tapi apa? Dengan takut. Pertanyaan begini, mengapa Allah tidak membunuh setan ketika pertama kali berdosa dan mencegah dosa itu masuk ke dunia ini? Mengapa Allah tidak langsung membunuh? Akhirnya apa? Dosa itu bisa masuk ke dunia kita ini. Mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 8. Ayat 8. Ayat 8. Ya. Ayat 8. Allah adalah kasih. Yang ke-8, siapa yang tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Di sini bahwa siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kalau kita mengasihi, kita mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, jadi Allah itu awal dia kasih. Nah, pertanyaan, pemerintahan Allah itu didasarkan atas kasih. Jadi dalam pemerintahan, tahu pemerintahan tuh? Kalau suatu di dalam pemerintahan kan ada hukum tuh. Jadi dia gunakan dengan kasih, bukan diktator. Ya, Allah tidak gunakan itu. Jika Allah sudah membinasakan iblis dengan segera, makhluk-makhluk surga akan melayani dia dengan takut. Nah, kalau Tuhan Allah langsung membunuh Lucifer pada waktu itu, maka malaikat Gabriel dan semua malaikat menyembah Allah bukan dengan kasih, tapi apa? Dengan takut. Kepada orang-orang bermoral, kebebasan diberikan waktu untuk memilih sifat dasar pemberontakan iblis. Nah, kalau orang yang bermoral, etika, dia diberikan kebebasan waktu untuk menilai sifatnya. Nah, kalau dia ikuti sifat setan, maka dia juga pemberontak. Nah, tergantung. Itulah Ibrani
2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2:14. Ibrani 2 ayat ke-14. 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ia juga menjadi sama dengan mereka dan turun mengalami keadaan mereka supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya. Jadi kita ini adalah daging, darah dan daging. Jadi Yesus mau menyelamatkan kita, dia harus menjadi manusia. Dia harus merasakan, ya, supaya apa? Dia bisa mati di kayu salib untuk memusnahkan siapa? Musnahkan Iblis yang berkuasa atas maut. Tahu maut? Upah dosa ialah maut. Itulah yang kematian kekal. Jadi setan itu menipu kita, tapi bukan membawa kita kepada hidup kekal, tapi kematian kekal. Ada kematian itu ada dua. Contohnya Alan sekarang tidak percaya Tuhan Yesus, toh? Nanti mati. Dan saat mati, habis itu Tuhan Yesus datang lagi, dibangkit, dibakar. Itulah maut, kematian kekal itu. Tetapi mati yang sekarang ini itu mati sementara, beristirahat sementara. Nah, kalau Alan percaya Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, maka Yesus datang, ya, dibangkitkan kembali, hidup kembali. Ya. Nah, sekarang kita lihat Yohanes 3 ayat 8. Yohanes 3 itu Ya. Yohanes 3 ayat ke-8. Percakapan dengan Nikodemus. Yang ke-8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan setiap orang yang lahir dari Roh Kudus. Ya. Jadi kalau kita lihat angin dari mana, kita tidak tahu. Contohnya pekerjaan Roh Kudus mengubah orang, kita tidak tahu. Ya. Kita tidak tahu di sini. Kehidupan kematian Kristus membeberkan sifat iblis yang sebenarnya akibat dosa. Dengan demikian dalam waktu tepat Allah dapat membinasakan iblis, dosa sepengetahuan semesta alam. Jadi Yesus datang itu baru Yesus mati di kayu salib, baru alam semesta di dunia lain atau di malaikat-malaikat yang setia itu baru tahu iblis punya kebohongan selamanya. Ya. Nah, apakah setan itu akan dibinasakan? Itu pertanyaan. Kau percaya tidak setan itu suatu saat Yesus akan binasakan dia tidak? Akan menyesatkan dia. Binasa toh? Nah, mari kita buktikan ayat Alkitabnya. Ibrani 2 ayat 14 tadi sudah baca toh? Membinasakan. Nah, karena anak-anak itu adalah anak-anak darah daging, maka juga sama seperti mereka, supaya mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Jadi contohnya ini toh, kita sudah jatuh dalam dosa, tapi Yesus datang dengan sebagai manusia, dia datang, dia supaya memusnahkan iblis itu, maut yang kematian kekal. Jadi Yesus itu ada dua. Pertama kematian pertama, kematian kedua. Nah, Yesus mengatasi itu yang kematian kedua itu. Yesus mati itu. Kematian kedua yang nanti yang kita mendapat hukuman kekal itu. Nah, kalau sekarang kita mati, saya bisa ajar Alkitab, saya nanti mati. Biar mau khotbah terkenal ke paus pada dia akan mati. Tetapi yang sekarang kita belajar yang mati yang kekal itu, mati yang kedua itu nanti kita belajar milenium. Nah,
oleh karena iblis, oleh karena Kristus belum kembali, waktu belum tiba untuk membinasakan iblis. Nah, mengapa setan belum dibinasakan? Karena Yesus belum datang kedua kali. Allah mengizinkan iblis melakukan kehendaknya. Lagi pula pembinasan iblis itu akan terjadi hingga setiap yang punya kesempatan untuk menerima Kristus untuk selama-lamanya. Pembinasan iblis akan terjadi sebelum dunia diperbarui setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, setan itu akan dibinasakan ketika Yesus datang kembali kedua kali. Itu. Nah, pertanyaan, dapatkah kita menang dalam peperangan melawan setan? Bisa menang lawan setan? Kita manusia. Bisa. Jika dapat, bagaimana? Sekarang bisa, bagaimana caranya? Kalau kita melawan setan, contohnya saya melawan kau lebih kuat toh. Contohnya kulihat sama Daud pandang pendek, kulihat dia tinggi. Tapi siapa mengalahkan? Goliat. Daud yang mengalahkan Goliat. Iya, dia kan mengalahkan Goliat. Dia badan tinggi toh, tapi pendek. Orang pendek bisa mengalahkan atau mengapa? Menurutmu gimana? Karena dia percaya kepada Tuhan. Iman Tuhan berikan kepada Daud. Karena dia bilang, kau mengharap saya dengan tombak, saya memakai nama Tuhan. Jadi kalau kita melawan setan tidak bisa. Tapi kita dengan siapa? Dengan nama Tuhan. Dengan nama Tuhan. Nah, Efesus 2 ayat 10 sampai 11. Bagaimana kita bisa berperang melawan setan? Efesus 6 ayat 10 11. Efesus 6 Ayat 10 sampai 11. Efesus 6 10 sampai 11. Pertanyaan begini toh, dapatkah kita menang dalam peperangan melawan setan? Jika dapat, bagaimana? Efesus 6 ayat 10 11. Coba baca. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam di dalam siapa? Tuhan. Tuhan. So kita tidak ada kuasa, tapi ada kuasa dari luar. Contoh dari luar masuk ke dalam kita. Kita harus butuh. Kuasa itu apa? Kuasa Roh Kudus. Nah, kuasa itu kita perlu kuasa dari luar masuk dalam hidup kita, baru kita bisa melawan. Tapi dengan apa? Ini perlengkapi. Kalau kita kalau tidak dilengkapi, contohnya dulu orang kalau berperang, dulu itu orang baku bunuh tuh, tapi adatnya Allah pakai topi semuanya. Supaya apa? Supaya setan jangan itu jangan kena sama kita. Kalau orang dulu itu perang itu bukan perang pakai apa? Perisai, baju zirah, topinya tutup, baru mereka ada pedangnya atau baru bisa melawan itu perangan itu. Nah, ayat 12 ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di langit. ya, sampai 18. Yang ke-13.
Sebab itu apabila seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegak. Beri Ikat pinggang. Berikan kebenaran dan berbaju rakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelahan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Perunakkanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memandangkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Ya. Jadi saya mau nih kebenaran. Tahu itu tadi dibilang kebenaran. Kalau kita mau perang tidak ada apa? Pedang bisa tidak? Kalau sekarang pedang apa? Pedang kita melawan setan, pedang ini apa? Firman Tuhan. Ini. Kita. Supaya kita bisa melawan dia. Supaya kita bisa menang. Itu kita bisa melawan setan, harus pakai yang berapa 6. Saya baca di sini bilang begini toh. Senjata itu ada 7 bagian. Ya. Senjata itu dari kebenaran, keadilan, Injil, pendamai, iman, keselamatan, Alkitab dan doa. Iman itu, keselamatan, Alkitab dan doa. Kalau orang yang percaya itu tidak doa, dia sudah mati. Kita harus berdoa. Ya, belajar Alkitab. Ya, keadilan. Bagaimana kita dapat mengalahkan pencobaan setan? Bagaimana kita bisa mengalahkan pencobaan setan itu? Bagaimana caranya? Terus berdoa. Oke. Yakobus 4 ayat 7. Mau mengalahkan pencobaan setan itu, Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Di sini kan. Yakobus. Yakobus 4 ayat 7 ya. 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Jadi kalau kita mau melawan pencobaan setan, pertama apa? Apa kuncinya? Karena itu tunduk kepada siapa itu? Kepada Allah. Tahu kata tunduk kan? Mengerti kata tunduk? Seperti apa kita tunduk kepada Allah? Kalau kita mau setan lari daripada kita toh, musuh kita terbesar adalah setan itu. Tapi bagaimana kita bisa
melawan dia punya pencobaan-pencobaan yang dia bawa kepada kita. Tunduk kepada Allah. Artinya tunduk seperti apa menurutmu? Tunduk macam seperti mohon kepada Ya itu ya. Kata tunduk itu kata yang kita menyerahkan hidup total. Total, bukan tunduk begini. Bukan. Menyerahkan hidup kita total sama Tuhan biar Tuhan yang berperan. Nah, kalau Tuhan sudah contoh kita sudah menyerahkan toh, Tuhan sudah berdiri, setan bisa dia kalahkan setan, bukan kita yang kalahkan setan. Dan kalau kita tidak tunduk, kita tidak menyerahkan total kepada Tuhan, maka setan akan menang kita. Kita ini setan ini, kau ini apa? Malam ini juga, contohnya, kita kalau tidak bersama malam ini juga setan langsung membunuh kita. Malam ini, kalau kita tidak bersama dengan setan, Tuhan Yesus. Malam kita tidur kan, mengapa kita perlu berdoa? Supaya malaikat menjaga kita, Yesus Roh Kudus bersama dengan kita. Malaikat setan mau datang ke dilihat, ini anak Tuhan toh, dia tidak bisa masuk. Tapi kalau kita kosong, kita tidak menyerahkan hidup total kepada Tuhan, maka dia bisa membunuh kita. Mungkin kadang-kadang kita udah jalan, tadi kita udah jalan, mungkin ada orang luar bisa pakai pisau bunuh kita, atau apa kecelakaan motor bisa nabrak kita kan, mobil kan, kita tidak tahu toh itu. Tapi karena kita bersama sama-sama, kita sudah tunduk kepada Allah, maka dia bilang apa? Maka ia akan lari daripadamu. Kau sudah mengingat tunduk toh? Tunduk itu kita menyerahkan total kepada Tuhan. Nah, sekarang Anda dapat hidup benar walaupun setan senantiasa berusaha mencobai. Tetapi bagaimana Anda dapat menang dengan menyerahkan kehendak Anda kepada Kristus? Kita harus menyerahkan kehendak kita itu kepada Yesus Kristus. Jangan takut, Kristus sudah dicobai dalam segala hal, namun ia tidak pernah berdosa. Ada kemenangan atas dosa mengikuti petunjuk yang terdapat dalam Yesaya. Berpalinglah kepadamu, biarlah dirimu diselamatkan. Yesaya 45 ayat 22. Itu ayat terakhir. Yesaya, itu perjanjian lama. Gitu. Yesaya berapa? 45 ayat 22. Dibilang begini tuh, ada kemenangan atas dosa dengan mengikuti petunjuk yang terdapat dalam Yesaya. Bisa ada kemenangan untuk dosa kita. Yesaya 6 ayat 22. 45 ayat 22. Coba baca. Berpalinglah kepadaku supaya kamu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Berpalinglah kepadaku supaya kamu diselamatkan. Itu Tuhan bilang tidak ada yang lain. Ujung-ujung bumi itu dari mana? Dari ujung, hanya kita berpaling kepada Tuhan supaya kita diselamatkan. Ya. Jadi ini kalau kita mau melawan setan, dia punya inti berapa? Apa kita syarat melawan setan? Terimalah topang sampai pedang roh itu firman Allah. Itu. Yang kedua, pertama tadi sudah bilang Efesus, kita harus ada kuasa dari luar masuk ke dalam hati, itu adalah Roh Kudus supaya kita bisa menang. Kalau kita ini kan tidak ada kuasa toh, Roh Kudus datang hingga di hati kita, maka kita bisa menang. Dan kita juga harus pakai ini senjata. Nah, kita menyerahkan total. Tunduk itu, kata tunduk itu kemarin saya cari tuh, saya tahu ternyata bukan kita begini, menyerahkan total itu tidak boleh menyerahkan setengah-setengah, Bang. Total 100%. Biar Tuhan ambil alih di dalam hidup kita, dia perang untuk di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak menyerah setengah saja, dia setengah. Tadi kau bilang, tadi kita udah ini sadar kan? Bertobat. Langsung dia bilang, kau juga belum bertobat. Itu kan setan yang katakan itu.
Itu yang kata setan itu, saya tahu kau itu. Nah, tapi kalau orang yang sungguh-sungguh bertobat itu, kalau dia setan gemetar gitu. Tapi kita sama orang-orang berdosa itu tadi dia bilang apa? Itu. Jadi kita orang berdosa, Tuhan yang tahu. Ada kalau kita tidak menyerahkan hidup kita ke Tuhan, setan selalu pimpin kita masuk dalam dosa itu. Jadi ini pelajaran kita mungkin ada pertanyaan. Ya. Ya. Ini ada kan? Ingat ya? Ingat ya? Jelas. Oke. Kita berdoa ya. Ada usulan doa untuk keluarga ya. Kesehatan. Tuhan kami di surga, kami sudah dipelajari firman-Mu. Bagaimana Engkau membiarkan dosa ketika Lucifer memberontak kepada Engkau. Tetapi Tuhan, karena Engkau mengasihi, Engkau memberikan kebebasan kepada setiap makhluk untuk melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami tidak ada kuasa dalam kehidupan kami, namun Engkau telah datang sebagai manusia. Engkau telah menang memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Kami bersyukur karena Tuhan telah mati bagi kami. Tuhan telah bangkit memberikan kehidupan, kemenangan kepada kami Tuhan. Kami membawa kehidupan kami berpaling kepada Engkau, karena Engkau lah yang bisa menyelamatkan kami Tuhan. Berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu untuk menang dalam setiap pencobaan, menang dalam setiap tantangan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati juga anak Tuhan Alam yang berkuliah, berkati kesehatan dia, sponsor, orang tua dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan berkati. Berkati juga keluarga hamba-Mu dimanapun berada Tuhan, biarlah berkat perlindungan Tuhan menjadi bagian mereka Bapa. Malam peristirahatan kami Tuhan, biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami. Jika ada dosa yang kami lakukan, Tuhan mengampuni kami Bapa. Biarlah kasih karunia Tuhan, penjaga Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih ya, Tuhan berkati.